Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rizky Saputra. Ya, dulur-dulur, bisa dilihat saya sekarang berada di desa saya, di suatu tempat yang masyarakat desa menyebutnya sebagai danyangan atau tempat yang digunakan setiap bulan suro untuk bersih desa. Nah, doa bareng-bareng mulainya di sini. Nah, dulur-dulur, di sini dengan saya di edisi Jejak Budaya. Nanti saya di channel konten-konten berikutnya saya juga akan ke jejak-jejak budaya kearifan lokal yang ada di Blitar, di tempat tinggal saya. Nah, dulur-dulur, saya kenalkan, ini merupakan tempat danyangan di Desa Semen. Tempat danyangannya berada di Dusun Parang, Desa Semen, Dusun Parang. Nah, tepatnya berada di sekitar atas bukit setelah pemakaman umum Desa Semen. Nah, dulur-dulur, danyangan apa sih danyangan? Mungkin beberapa dulur-dulur, beberapa teman-teman belum mengetahui danyangan itu apa. Danyangan itu merupakan diyakini oleh masyarakat tempat tersebut merupakan ada makam. Nah, makam ini diyakini sebagai tokoh masyarakat atau leluhur pada zaman dahulu yang membuka atau membabat tanah pertama kali di suatu desa. Mungkin di setiap desa di Kabupaten Blitar maupun di daerah kabupaten lainnya pasti ada yang namanya tempat danyangan atau tempat sadran. Nah, di sini salah satunya yaitu tempat danyangan Desa Semen yang setiap bulan suro ketika kita mau kirap budaya. Nah, ini akan dilakukan suatu adat yang dilakukan turun-temurun dulur-dulur. Dari setiap suro di sini akan dilakukan selamatan bersama-sama tokoh masyarakat, lapisan masyarakat, sama budaya-budaya seperti jaranan, seperti budaya-budaya lokal, tarian dan sebagainya. Nah, sebelum kita kirap di desa, nah di sini kita sempatkan ke danyangan untuk doa bersama agar diberikan suatu limpahan rezeki dan rasa ucap syukur. Sebenarnya adat ini harus kita jaga, kita lestarikan, karena adat istiadat atau kearifan lokal di setiap masyarakat itu harus kita jaga, jangan sampai punah dulur. Inilah kultur di Indonesia yang harus kita jaga. Nah, di sini ada sebuah makam di dalam karena pintunya digembok. Nah, kapan waktu saya akan sambang silaturahmi ke rumah juru kunci, istilahnya si penjaga danyangan atau makam di suatu desa di tempat saya ini. Nah, makam di sini itu dikenal sebagai makamnya Mbah Geng. Jadi makamnya almarhum Mbah Geng. Mungkin ya dulur-dulur, karena saya juga belum pernah berbincang-bincang mengenai sejarah awal mulanya kenapa ini kok dijadikan danyangan. Menurut saya mungkin makam Mbah Geng, beliau ini adalah salah satu tokoh masyarakat di masa lalu yang ikut serta membuka Desa Semen di saat zaman dahulu. Nah, ya inilah tutur di Indonesia, kearifan lokal yang sangat banyak, adat di setiap daerah itu berbeda-beda. Kita sebagai anak muda seharusnya ikut menjaga dan melestarikan budaya ini agar tidak luntur. Nah, dulur di sekitar danyangan ini, tempat danyangan atau tempat pesarian, nah itu lingkungannya masih asli dulur, banyak pohon-pohon tua yang masih kokoh berdiri di sekitar makam. Seperti halnya ada pohon aren, nggak salah ini pohon aren, dan banyak pohon-pohon lain. Di sebelah sana juga ada pohon beringin besar. Nah, dulur-dulur di sekitar ini, di dalam nanti saya akan tunjukkan
makamnya, mungkin kita video dari luar. Perlu diketahui, saya membuat video ini bukan untuk alasan tertentu ya jujur. Saya hanya mengenalkan kearifan lokal yang ada di masyarakat di suatu desa. Nah, kearifan lokal inilah yang menjadikan kultur budaya di Indonesia semakin berkembang dan berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, di sini di dalam sini ada satu makam yang dikenal sebagai makamnya Mbah Geng yang di dalam sini. Nah, kita harus patut mempercayai bahwa di desa Semen itu ada cerita di masyarakat. Selain danyangan Mbah Geng, juga ada di istilahnya kulon kali, etan kali lur. Etan kali ku sepengetahuan saya itu Mbah Geng. Kalau kulon kali itu cerita di masyarakat yang sangat melegenda istilahnya. Itu ada ceritanya Rondo Kuning. Nah, Rondo Kuning nanti saya akan juga membuat video mengenai Rondo Kuning, mengenai kisah cerita legenda di masyarakat. Karena legenda-legenda cerita di masyarakat itu bermacam-macam loh. Setiap daerah pasti ada salah satu tersebut. Nah, seperti ini sama pihak desa dibangun permanen. Nah, di dalam bangunan ini ada satu makam, yaitu makam Mbah Geng. Nah, dulur-dulur dimanapun berada, bila di daerah Panjenengan ada makam atau danyangan seperti halnya di desa saya ini, tolong ditulis di kolom komentar. Bila dekat saya akan tambah ke sana dengan edisi jejak budaya ya, dulur, jejak budaya. Nah, mungkin cukup sekian dulur untuk hari ini perjalanan jejak budaya saya Sekar Desa Saputra. Pesan saya buat dulurku semua, jaga terus budaya asli Indonesia, lestarikan adat istiadat, jangan sampai luntur, karena budaya nantinya akan dikenalkan kepada anak cucu di masa yang akan datang. Jangan sampai anak cucu di masa mendatang tidak bisa melihat dan mengenali kearifan lokal yang ada di masyarakat, bahkan budaya-budaya asli Indonesia. Tentu saja jangan lupa lestarikan budaya pencaksilat, karena pencaksilat itu adalah budaya asli bangsa Indonesia. Cukup sekian dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.